sebenarnya hakim mempunyai kebebasan atau bahkan kewenangan untuk memutus lebih. Bahkan jika ancaman hukumannya itu memungkinkan diterapkannya hukuman mati, ini yang saya kira masih menjadi perdebatan di Indonesia ya. Mati itu bisa diterapkan atau tidak, atau seumur hidup lah gitu ya. Meskipun jaksa tidak menuntut hukuman yang maksimal, tetapi hakim punya kewenangan, punya kekuasaan untuk menghukum seorang terdakwa itu sesuai dengan keyakinannya. Nah, keyakinan itu juga didasarkan pada ancaman maksimal dari aturan atau dari undang-undang yang mengaturnya. Umpamanya mengenai pembunuhan ini ya, ada ancaman maksimal itu adalah hukuman mati. Nah, saya kira karena KUHP kita belum dihapus ya, karena itu kemudian maksud saya belum direvisi ya, sudah direvisi tetapi tetap masih menganut juga hukuman mati. Artinya kemungkinan hakim menerapkan hukuman mati itu juga sangat mungkin gitu. Tetapi saya kira sejak beberapa tahun ini terhadap tindak pidana yang diancam serius gitu ya, dianggap serius ya, seperti ya pembunuhan berencana seperti ini atau umpamanya pemberontakan dan sebagainya, ancaman hukuman mati itu bisa dipertimbangkan gitu ya. Jadi ketika hakim akan menjatuhkan hukuman ya terhadap terdakwa, maka dia juga akan mempertimbangkan baik yang memberatkan maupun yang meringankan. Karena itu ketika putusannya atau putusan yang diambil itu adalah hukuman mati, itu artinya sama dengan tidak ada lagi hal-hal yang meringankan terdakwa, bahkan yang dia lakukan atau kondisi-kondisi yang ada sebelum dia melakukan pembunuhan itu mengacu pada situasi yang memberatkannya. Nah, karena itu kemudian umpamanya sangat mungkin ya hakim menjatuhkan hukuman mati. Bocor, Ferdi Sambo akan didakwa pasal 340 KUHP, hakim vonis mati. Keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat kecewa berat dengan tuntutan seumur hidup oleh jaksa terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Namun keluarga masih punya harapan vonis mati karena putusan terhadap Ferdi Sambo berada di tangan majelis hakim. Pakar hukum pidana, Hibnu Nugroho mengatakan majelis hakim bisa menghukum lebih berat dari pidana seumur hidup karena pasal yang dijeratkan kepada Ferdi Sambo adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dalam pasal tersebut, ancaman terberatnya adalah hukuman mati. Majelis hakim bisa menghukum mati karena pasal yang dijeratkan adalah pasal 340 KUHP, ujar Hibnu Nugroho, seperti dikutip Solo Post dari siaran Metro TV. Hibnu menjelaskan, putusan hakim akan sangat bergantung atas pandangan mereka terkait fakta-fakta yang tersaji di persidangan Sambo selama 2 bulan terakhir. Bisa jadi, vonis hakim akan sama dengan tuntutan jaksa yakni penjara seumur hidup. Bisa juga, kata dia, hukumannya akan lebih tinggi alias vonis mati karena pasal yang didakwakan memungkinkan hal itu. Hukuman tertinggi vonis mati, tidak ada hukuman lebih tinggi dari mati. Semuanya tergantung pandangan hakim, ujar Profesor Ilmu Hukum Pidana tersebut. Pembelaan atau pledoi yang akan disampaikan Ferdi Sambo dan tim pengacaranya pekan depan bisa jadi akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara itu. Kendati dalam tuntutan jaksa disebutkan tidak ada hal meringankan untuk Sambo, namun semuanya tergantung keyakinan majelis hakim. Bisa jadi jasa Sambo selama puluhan tahun sebagai polisi dengan bintang jasanya akan menjadi faktor meringankan, katanya. Di sisi lain, ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menanggapi tuntutan jaksa terhadap Ferdi Sambo. Menurutnya meski jaksa menuntut seumur hidup, bisa saja hakim akan memutuskan hukuman mati untuk Ferdi Sambo. Sementara, Ibunda Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak, kecewa berat dengan tuntutan seumur hidup oleh jaksa terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Dengan suara bergetar, Rosti Simanjuntak memohon majelis hakim menghukum Ferdi Sambo dengan vonis mati agar setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terhadap anak kebanggaannya. Dalam tayangan Breaking News Kompas TV,
Rosti Simanjuntak mengungkapkan kekecewaannya terhadap tuntutan seumur hidup yang disampaikan jaksa penuntut umum. Sebagai ibu, dirinya merasa sakit hati karena terdakwa pembunuh anaknya tidak dituntut maksimal yakni hukuman mati. Apalagi, selama persidangan terungkap pembunuhan yang dilakukan terhadap anaknya sangat keji. Saya memohon kepada majelis hakim agar diberikan hukuman yang seadil-adilnya, setimpal dengan perbuatan terhadap anak kami yang dibunuh secara keji dan biadab, ujar Rosti Simanjuntak, seperti dikutip solopos.com. Meski kecewa berat dengan jaksa, Rosti Simanjuntak percaya majelis hakim akan memutus sesuai nurani mereka. Rosti percaya masih ada keadilan di Indonesia sebagai balasan atas kesewenang-wenangan yang dialaminya sebagai wong cilik. Rasa sakit hati dengan tuntutan jaksa dilandasi kekukuhan Ferdy Sambo dan kawan-kawan bahwa Yosua memperkosa Putri Chandrawati. Mereka masih dengan kejinya menyebar fitnah bahwa anak saya memperkosa Putri Chandrawati, hingga saat ini, keluh Rosti. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat bersyukur dalam tuntutan jaksa tertuang fakta bahwa Ferdy Sambo memang berencana membunuh anaknya, sedikit berbeda dengan istrinya. Samuel merasa Ferdy Sambo layak untuk dihukum penjara seumur hidup, ancaman maksimalnya seumur hidup atau hukuman mati. Dia layak dihukum seumur hidup, ujar Samuel seperti disiarkan Breaking News Metro TV. Nah, bagaimana menurut kalian?